What's up guys, welcome back to my channel again, Yan Koben Studio. Boom! Oke guys, hari ini kita akan membuat satu reaction daripada channel Sekretariat Kabinet RI ataupun RI Republik Indonesia, yaitu Progres Pembangunan IKN Nusantara, atau kita kenali sebagai ibu kota negara kan? Ibu kota negara Nusantara kan. Oke, kalau seperti mana yang kita tahu, proses pemindahan proses pemindahan ibu kota daripada Jakarta ke ibu kota yang baru nih memang boleh katakan maybe makan masa lah. Tapi kalau jadi yang IKN Nusantara ini memang aku boleh katakan salah satu jadi tumpuan di pusat ASEAN begitu, pusat ASEAN. Nah, oke lah guys, jom sama-sama kita saksikan video tersebut saja. Oke guys, tanpa perlu kita membuang masa, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam kira 1, 2, dan 3. Kota dunia untuk semua, IKN. Pertama tugas kita itu adalah membangun basic infrastruktur. Tadi sudah kita lihat bagaimana menyediakan air baku ya, dengan membangun bendungan Sepaku Semoy dan Intik Sepaku. Itu progresnya udah hampir di atas 80%, 82 dan 85%. Karena itu penting, yang menjamin ketersediaan air baku untuk air minum nanti di KIPP. KIPP. Yang di luar KIPP ada lagi, yaitu kita sedang membangun jalan tol 3 ruas ya. Itu total panjangnya sekitar 27 km. Panjangnya 3A dan 3B. Nah, itu progresnya ada yang sudah 6% yang jalan tol, ada yang 2%, ada yang 1%, karena memang baru sekitar 2 bulan. Jadi tahap awal mobilisasi. Kita sekarang berada di kawasan Nusantara. KIPP ya. KIPP ini memang luasnya 6.600 hektar. Kita fokus di 1A. 1A ini adalah pembangunan kawasan pusat pemerintahan. Apa saja? Istana Negara, ya, dengan kantor. Aduh, ya, di sinilah dulu dibuat nih. Jalan-jalan yang membentuk kawasan tersebut, land development, ya. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kawasan juga, sumber kebangsaan. Kalau kita lihat progres, ya, hunian pekerja konstruksi ya, terdiri dari 22 tower, tenaga ahli, tenaga terampil. Oh, ini tempat pekerja lah kan? Masjid, ada kantin, ada kantor, ada klinik. Bayangkan tempat pekerja begini sudah. Betul, tempat pekerja lah kan? Tadi dia bilang kalau tidak silap lah. Klinik, ada toko, apa besar ada office. Nah, ini 22, nanti kita lihat ada 2 tipe sebetulnya konstruksinya ini. Shipment. Kalau konstruksi tadi ada yang nanya sama saya, dibangunnya gimana? Kalau bahasa sehari-hari kayak knockdown sebetulnya ya. Jadi kalau bahasa ininya modular. Ini itu tempat dengan tidur kan? Ya, kita bangun. Nah, dari 22 ini sekarang udah yang udah jadi 9. Jadi mungkin di Januari atau Februari ini udah selesai. Ini nanti akan segera dihuni. Nah, untuk persiapan sekarang pemindahan agar pekerja-pekerja ada dalam satu kawasan. Betul lah, tempat pekerja lah kan. Kalau kita perhatikan pun tempat pekerjanya pun aku boleh katakan sudah besar begitu. Bermakna ramai pekerja nanti yang diperlukan untuk nah tuh dengan 22 tahun ini kita ada bednya 3.300, bisa menampung hampir 22 tower ini kita ada bednya 3.300, bisa menampung hampir 16.000 lebih. Bapak banyak ya, 16.000 lebih pekerja lah maksudnya untuk membangunkan IKN nih. Jadi IKN ini bukan hanya membangun saja, membangun budaya, merubah budaya. Kok cantiknya. Di antaranya merubah budaya bekerja. Kadang-kadang kan kita di tempat proyek ada warung kumuh atau apa, nah itu sedang kita ya. Jadi nanti dari sisi kesehatan baik, kamar mandi baik, makanan juga terorganisir. Kalau masjid di sana ya, masjid, klinik. Oh, ini klinik. Klinik dengan toko di sini. Mantap lah. Nanti kita pasang ATM semua. Karena kalau kita berbicara terisi secara teoritis hampir 16.000. Itu berapa kecamatan tuh 16.000? Kelurahan. Ya, banyak. Nah, itu tempat makan. 16.000 ramai itu orang tuh. Itu. Nah,
Nah, di sana mereka itu ada area fabrikasi seperti yang tadi ya. Karena modular, diangkut materialnya, difabrikasi, dipasang. Meliputi kawasan darat dan perairan laut, luas total IKN besar. Tadi kan saya bilang kawasan 1A itu untuk jadi inilah dia punya. Oke. Jadi kan di situ kan ada kan tadi yang titik 0 IKN tuh. Jadi di kiri kanannya, depan belakangnya mereka akan bangunkan lah, dan ini adalah salah satu contoh pembangunan yang akan dilakukan apabila IKN Nusantara nanti dibina. Bukan apabila dibina, on the way. On the way sudah jadilah kan, tengah dibina kan kalau silap lah. 16.000 pusat pekerja. pemerintahan. Ini Istana Presiden. Di sebelahnya apa? Ada Bappenas, ada Sekretariat Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Desain ada cantik desainnya ya, nih. ada perekonomian, ya, ada beberapa menteri, ada Bank Indonesia tadi ya. Jadi tadi istana itu, nah ini Sekretariat Presidennya sedang dibangun. Istana Presiden. Nah ini progres yang ada tuh, lihat. Tahapannya pertama clearing, membersihkan, ya. Udah hampir udah bersih lah, areanya udah ketahuan. Ada beberapa yang digali 65%, tapi ini terhadap pekerjaan clearing and grabbing. Kalau dari sisi progres keseluruhan ya baru 1,5% ya, karena memang kalau clearing and grabbing itu secara nilai relatif tidak besar. Banyak lah hutan ditebang nih kan. Pihak kontraktor itu secara kontraktual adalah design and build. Kita punya basic design yang harus didetailkan. Nah, proses pendetailan itu terutama berkaitan dengan kesesuaian bangunan dengan kontur yang disebut elevasi, kemudian juga karena di sini tanahnya sangat spesifik, pengujian tanah agar fondasi atau bangunan bawah betul-betul kita pilih yang terbaik, ya. Kemudian juga yang berhubungan dengan denah yang betul-betul fix, ya. Kita sesuaikan antara desain dengan itu memerlukan waktu. Tapi daripada aku tengok dia punya map tadi, peta tuh kan, dari titik 0 tuh untuk ke Istana Presiden lurus terus. Dia punya titik tengah lah, kira titik tengah lah. Titik 0 Nusantara. Di depan saya sedang dilaksanakan, sudah berjalan pembangunan akses jalan tol seksi 5A. Nah ini saat ini ya. Ini kita akan lihat ke sana. Dengan latar belakang ini nanti akses jalan tol ini akan menyambung ke arah Pulau Balang Besar. Jembatan Balang Besar dan jembatan Balang Kecil. Jembatan Balang Kecil itu nanti akan kita duplikasi gitu. Ya. Kita lihat ya, akses tolnya itu lihat. Ini kelihatan batching plan untuk menyiapkan beton. Sementara kalau kita lihat bangunan-bangunan pekerjaan yang terjadi itu adalah clearing, galian untuk membentuk badan jalan, ya. Ini dengan lebar kurang lebih 100 meter. Ini panjangnya kurang lebih 6 km, 6,3 km sampai ke arah intersectionnya sekitar 6,3 ya, 6,3 kilo kita ketemu nanti intersection. Sambungan jalan nih. Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat PUPR telah memulai pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara. Hingga awal tahun proses pembangunan telah mencapai 12%. Wih, 12%, gila ya. Laju 12%. Dalam pembangunan tahap 1. Oke guys, so sampai situ salah reaction aku tentang progres pembangunan IKN Nusantara. Aku boleh katakan ya, kalau IKN Nusantara ni sudah siap dan sudah jadi, kita boleh lihat nanti di situ ya. Ini akan menjadi salah satu pusat tumpuan dunia juga nih, IKN Nusantara. Sebab kalau kita lihat daripada map tadi tu, peta tadi tu, aku boleh katakan memang ini salah satu kemajuan Indonesia yang paling memberangsangkan, akan dipandang di mata dunia. Oke guys, so good luck for Indonesia. So see you in the next video in Kebun Studio.